Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disiapkan dulu. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Yes. Oke, masih semangat? Masih. Oke, coba saya cek sound dulu ini. Selamat semangat pagi. SMK Negeri 41 Jakarta. Siap disiplin berprestasi. Oke, siap disiplin berprestasi. Coba saya minta kalian untuk cek kesiapan diri dulu. Cek kerapian baju, ya, kerudungnya silakan, dasinya dicek. Kemudian tengok kanan kiri, ada sampah nggak di situ? Kalau ada sampah, silakan diambil dan dibuang di tempatnya. Oke, sudah? Sudah rapi? Sudah bersih? Oke, kalau sudah rapi dan sudah bersih, kita akan mulai sesi pertemuan kita pada hari ini. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang digital branding. Masih ingat? Oke, elemen-elemen digital branding masih ingat? Nah, hari ini kita akan coba ya untuk membuat logo menggunakan aplikasi online, ya, atau membuat logo secara online. Tapi sebelum itu, saya ada permainan dulu. Kita akan main kartu emosi. Ada yang tahu kartu emosi? Enggak, oke, biar saya jelaskan. Jadi, saya punya kartu emosi, ya. Di sini ada 6 ekspresi emosi yang nantinya kalian akan ambil salah satunya secara terbalik. Nah, nanti kalau ada yang mengambil, contoh, Dani mengambil ekspresi sedih. Nanti Dani akan menceritakan situasi atau kondisi seperti apa yang membuat Dani itu merasa sedih. Gitu ya, pengalaman Dani yang membuat merasa sedih itu seperti apa? Diceritakan di sini. Paham? Bisa ya? Oke, kita coba dulu permainan kartu emosi. Ada yang mau coba? Silakan mengambil, saya tawarkan dulu nih. Yang mau mengambil? Ada yang mau coba? Ya, Pak. Oke, Rizka, silakan Rizka. Oke, ekspresi apa Rizka? Marah, Pak. Marah. Oke, teman-teman, Rizka mengambil kartu emosi marah. Coba Rizka, kamu ingat-ingat lagi situasi seperti apa yang membuat Rizka merasa marah? Saat dijanjikan sesuatu tapi janjinya nggak ditepatin. Oke. Teman-teman, ngerasain nggak yang dirasakan Rizka? Sudah dijanjikan sesuatu tapi nggak ditepatin. Rasain ya? Oke, Rizka, terus apa yang kamu lakukan waktu itu? Ngediemin temen saya sih, Pak, hampir seminggu. Waduh. Oke, Rizka mendiamkan temannya karena dia nggak menepati janjinya sama Rizka. Oke, kita pernah dalam situasi seperti itu ya? Ya, yang dialami Rizka, kita semua pernah? Kalian pernah? Oke, sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan oleh Rizka, sebaiknya dilakukan oleh Rizka waktu itu? Ada yang mau bantu? Oke, Rifki.
Gimana Rifki? Saat kamu dalam kondisi seperti Rizka, kira-kira apa yang kamu lakukan? Harusnya itu yang dilakukan oleh Cika itu yang pertama itu nyampein aja perasaan apa yang dirasain Pak, karena kalau kita nggak nyampein teman kita juga nggak tahu kalau kita itu sedang marah atau apa, dan kalau kita bilang kan jadi masalahnya bisa diselesaikan dengan baik kalau dikomunikasiin, dan hal itu kan bisa jadi konfirmasi yang baik buat Cika sama teman Cika, jadi baikannya itu jadi lebih cepat gitu Pak. Oke, teman-teman setuju dengan jawaban Rifki? Setuju. Oke, kasih tepuk tangan buat Rifki. Oke, selanjutnya ada yang mau coba lagi? Silakan. Ada yang mau coba? Ya. Siapa? Oke, Iza. Silakan Iza. Oke. Apa? Iza, kartu apa itu? Saya dapat kartu senang Pak. Oke, kartu senang. Teman-teman, Iza dapat kartu senang. Iza, coba ingat-ingat kembali. Situasi seperti apa atau kondisi seperti apa yang membuat Iza merasa senang? Kayaknya pas ini Pak, saya pas dikasih gitar listrik Pak sama orang tua saya. Oke, dikasih gitar listrik. Dalam rangka apa itu, Za? Kejutan Pak, pokoknya tiba-tiba aja gitu. Oke, teman-teman, Iza dikasih gitar listrik secara untuk surprise gitu ya. Dan di situ kamu merasa senang? Senang Pak, senang banget. Oke teman-teman, coba. Kalian pernah mendapatkan kejutan seperti Iza? Pernah. Kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari ceritanya Iza ini? Oke, Daniela, silakan Daniela. Jadi yang udah disampaikan Iza itu kan kabar bahagia Pak. Kalau untuk saya sendiri kabar bahagianya ini tuh menular ke saya Pak, karena saya kebetulan juga suka gitar. Jadi kalau misalnya saya ada di posisinya Iza, pasti juga saya senang banget. Oke, teman-teman, kata Daniela itu merasa kebahagiaan yang dirasakan Iza itu menular katanya. Karena Daniela juga ternyata senang dengan gitar. Nah, kata Daniela kebahagiaan itu menular. Setuju nggak? Setuju nggak kebahagiaan itu menular? Nah, setuju. Ya, mungkin makanya kita sharing kebahagiaan sama teman-teman kita ya. Hari ini kita habis dapat apa sih? Hari ini kita ngapain sih? Kenapa kita bahagia sih? Siapa tahu teman yang awalnya tadinya mungkin bersedih melihat kebahagiaan kita, dia ikut tertular dengan kebahagiaan. Oke, gitu ya. Nah, itu tadi ya permainan kartu emosi. Sebenarnya apa yang kita alami sehari-hari itu hal yang normal. Emosi apapun yang kita alami itu hal yang normal. Kita pernah merasa marah? Pernah. Sedih? Merasa takut? Pernah. Merasa jijik? Pernah. Dalam berbagai hal ya, kita pernah merasakan emosi-emosi seperti itu. Maka hal yang penting dalam mengelola emosi adalah bagaimana cara kita menanggapinya. Ya, ketika menghadapi situasi yang membuat kita jengkel, marah seperti yang tadi diceritakan Cika, apa yang harus kita lakukan? Tadi Rifki sudah memberikan saran, memberikan pandangannya, ya. Atau hal yang membuat hati kita senang. Ternyata ketika dibagikan ke orang lain, ke teman kita, Daniela tadi merasa senang juga mendengar ceritanya Iza. Nah, itulah emosi kita, kondisi kita bisa bagikan ke teman-teman kita, tapi tetap kita harus bisa mengelola bagaimana emosi kita seharusnya dikendalikan. Itu ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, kita akan lanjutkan materi kita yang kemarin. Sebentar, saya tampilkan dulu slide-nya. Oke, mati ya. Mas, boleh dibantu nyalakan ininya? Oke. Oke,
Oke, sambil menunggu terhubung, ingat ya, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Digital branding. Di mana kalian kemarin sudah belajar tentang ruang lingkup digital brandingnya, ya kan? Ada elemen-elemen digital branding seperti apa? Nama merek, ya. Kemudian logo, elemen visual, terus kenapa? Elemen suara. Oke, bagus. Ya, maskot. Nah, itu adalah beberapa elemen-elemen logo. Elemen-elemen digital branding. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian yang kedua, yaitu tentang membuat logo secara online. Ini masih dalam fase F, ya, untuk elemen digital branding dengan capaian pembelajaran, ya, dengan tujuan pembelajaran 5.2 membuat logo secara online. Jadi hari ini kita akan coba mempraktikkan membuat logo secara online. Tapi sebelum itu coba lihat slide ini. Coba anak-anak, kalian kenal logo-logo ini? Oke, kenal. Kalau kenal coba silakan sebutkan. Yang pertama itu logo apa dulu nih? Apple. Kemudian yang kedua? Spotify. Oke, yang ketiga? McDonald's. Oke. Kenapa kalian bisa mengenali logo ini? Padahal ini tidak ada tulisannya sama sekali. Bagaimana logo ini bisa mencerminkan identitas suatu brandnya? Padahal ini tidak ada nama brandnya sama sekali. Hanya sebuah lambang atau simbol. Kenapa? Karena sering lihat, Pak. Oke, karena sering lihat. Populer. Terus? Udah familiar. Oke, terus? Mudah diingat. Cakep. Ada lagi? Simple. Apa yang membuat logo ini jadi menarik? Karena oke, warnanya khas, bentuknya juga khas ya, mencirikan satu brandnya. Nah, sekarang sebelum kalian membuat logo ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat logo. Nah, ini yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus memahami identitas dari sebuah brandnya. Kemarin di project yang sedang kita laksanakan, brand kita adalah skincare. Maka kita harus tahu identitas brand kita itu untuk siapa. Siapa target marketnya? Kemarin kalian sudah membuat ya. Kira-kira target market kalian siapa kemarin? Sehingga nantinya nama brand yang sudah kalian buatkan logonya harus berdasarkan identitas brand tersebut. Nah, yang kedua, ada simplicity is key. Apa itu? Kesederhanaan adalah kunci. Tadi simple, Pak. Hal yang bikin menarik logo Apple, Spotify, sama McD, yang bikin menarik apa? Simple tadi. Ya kan? Karena memang logonya sederhana. Logo Apple yang digigit. Nah, itu kan sangat simpel sekali dan mudah diingat kan? Nah, kemudian apa? Pilihan warna dan elemen visual yang relevan tadi yang Raisa sebutkan. Warnanya, Pak. Jadi pemilihan warna dan visualnya, elemen-elemen visualnya itu harus sesuai. Contohnya apa tadi? Apple. Elemen visualnya apa? Dia adalah logo Apple. Ya kan? Bentuk Apple untuk brand yang namanya Apple. Sesuai kan? Oke. Kemudian gunakan tipografi yang sesuai. Tipografi itu apa? Tulisan atau jenis font. Ingat, jenis font juga menentukan karakteristik sebuah logo. Jadi ketika kita membuat logo, kalian harus memperhatikan tipografinya, jenis fontnya itu seperti apa. Gitu. Nah, selanjutnya harus originalitas dan unik. Karena logo ini kita buat untuk sebuah brand, jadi harus original.
harus asli kalian yang buat. Ya. Kemudian yang terakhir ada skalabilitas. Apa itu skalabilitas? Logo yang kita buat, ya, itu harus bisa diterapkan di media yang besar maupun media yang kecil. Dan itu harus terlihat dengan jelas detailnya. Kan mungkin saja logo kita itu dibuatkan di billboard, ya kan, dipasang di billboard yang gede di pinggir jalan gitu ya, atau bahkan logo kita itu nanti ada di kartu nama. Kartu nama kan kecil, sehingga logo yang baik itu bisa terlihat secara detail, baik itu di tempat yang gede seperti billboard ataupun di tempat yang kecil seperti kartu nama. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ke project. Ya. Di project ini silakan kalian baca. Kalian akan diminta untuk mendesain sebuah logo. Berdasarkan diskusi dan pemahaman sebelumnya yang kemarin project kita sudah laksanakan, kalian diminta untuk membuat desain logo yang mencerminkan identitas usaha kelompok kalian. Ya, yang sesuai dengan identitas kelompok kalian yang kemarin kalian sudah buat. Nah, gunakan platform desain online seperti Canva. Kemarin kalian sudah punya akun belajar semua? Sudah aktivasi? Sudah. Kalau sudah, silakan bisa gunakan akun belajar ID kalian untuk masuk ke Canva. Karena nanti bisa mengakses seluruh fitur yang ada di Canva. Ya, tanpa kita harus berlangganan. Gitu ya. Kemudian waktu pekerjaannya nanti 40 menit. Jadi manfaatkan waktunya dengan baik. 40 menit ini saya rasa cukup, asalkan kalian bisa bekerja dengan baik dan cepat. Gitu ya. Selanjutnya nanti ketika logo itu sudah jadi, silakan kalian scan QR code yang ada di depan, kemudian kalian upload ke Google Drive yang ada di situ. Bisa? Oke. Kalau bisa, silakan saya kasih waktu kalian untuk duduk secara berkelompok dan duduk senyaman mungkin. Silakan. Baik, sudah berkelompok? Sudah? Oke, kalau sudah silakan kalian bisa mulai buka laptopnya. Kalian bisa mulai bekerja untuk mengerjakan desain logo yang diminta. Oke.
Oh, oke. Raisa. Gimana Raisa? Logo itu harus ada tulisannya enggak Pak? Atau cuma gambar aja? Oke. Teman-teman, Raisa tanya, logo itu apa harus ada tulisannya atau hanya gambar saja? Tidak harus ada tulisan, ya. Cuman jika memang brandnya butuh penjelasan, mungkin butuh dikenal lebih mudah, maka akan ada tulisannya, itu akan membantu brand tersebut. Jadi tidak harus ada tulisannya. Seperti Apple kan, logo Apple kan hanya simbol saja, tidak ada tulisan Apple-nya. Nah itu juga bisa. Ya Pak, milih warna ya. Apa yang sesuai sama identitas yang kalian mau ambil kemarin? Oke. Kalau bikin logonya itu harus pakai filosofi kah? Oke, bikin logo apa harus ada filosofinya? Tidak harus, ya. Ya tidak harus ada filosofinya, tapi adanya filosofi itu bisa memperkuat makna dari logo tersebut. Ya, jadi boleh kalian menggunakan filosofi atau boleh juga nggak ada filosofinya juga nggak ada masalah. Ya. Ini masih bingung cari elemen? Iya, Pak. Oke, disesuaikan aja ya sama mungkin selera kalian, kemudian identitas produk kalian kemarin ya. Ya, oke. Kenapa, Naura? Gimana cara kita bikin logo yang simpel tapi tetap menarik? Oke. Bikin logo yang simpel dan menarik. Nah, teman-teman, Naura tanya gimana cara bikin logo yang simpel tapi menarik. Sebenarnya logo simpel menarik itu yang paling penting adalah elemennya harus kuat. Ya, elemen yang dibuat itu harus kuat terlebih dahulu. Nah, setelah elemennya kuat, baru nanti menentukan warna. Ya, logo yang simpel tapi menarik, ya contohnya kayak tadi yang kita sebutkan, kita bahas sama-sama, ada Apple. Ya, Apple kan logonya sederhana ya. Ya, karena kesederhanaan itu, elemen yang sederhana itu mencerminkan brandnya. Brandnya namanya Apple, logonya Apple. Cuman ada sisi keunikannya di situ. Apa? Ada gigitan. Nah, itu yang menjadi brand itu terlihat menarik, sekaligus sebenarnya brand yang simpel gitu ya. Jadi kuatkan aja elemen yang bisa menguatkan identitas brandnya. Nanti brand itu logo itu akan jadi logo yang menarik, gitu ya. Kuatkan elemen yang ada di dalam logonya.
Ini tim kelompok apa? Zanatik ya? Iya, Pak. Zanatik. Lagi proses buat Logo. Iya, Pak. Logo buat simbol-simbolnya, Pak. oh simbol. Untuk apa yang mau dipakai. Oke. Oke, bagus. Lanjutin. Coba, kasih, Pak. Iya. Oke kan, Sa. Kira-kira untuk logonya harus berwarna netral atau bisa berwarna terang ya, Pak? Oke, untuk logo bisa warna netral atau bisa warna terang. Sebenarnya itu tergantung sama brand kalian. Boleh kalau mau dirasa brand kalian mau dikasih warna yang terang biar kelihatan ceria gitu ya. Misalkan warna merah biar kelihatan bersemangat. Ya boleh, asalkan itu sesuai dengan identitas. Atau kalau mau dikasih warna hitam pun atau hitam putih pun sebenarnya nggak ada masalah. Ya, sederhana begitu. Warna-warna monokrom juga nggak apa-apa. Ya, biar kelihatan elegan misalkan juga bisa. Gitu ya. Jadi silakan disesuaikan saja sama brandnya. Oke. Ini Sesora. Sesora, oke. Kamu mau menggambarkan Sesora seperti apa? Mungkin kalau dari produknya sih kita mungkin kayak kan skincare nih, mungkin kayak bakal bunga-bunga gitu. Soalnya kan bunga juga menggambarkan kecantikan atau keindahan gitu. Oke. Jadi kayak mungkin bakal lagi nyari elemen yang bagus gitu. Oke. Ya mungkin bisa cari juga bunga yang menggambarkan keindahan. Nah, nanti bisa dicari, gitu ya. Oke, lanjutkan. Kakak. Eternitas. Ini apa? Beauty Electron. Apa yang kamu gambarkan itu? Kamu mau cari seperti apa untuk Beauty Electron? Ini sih lebih ke seorang itu wanita aja kan, skincare kami kan sebenarnya diperuntukkan untuk wanita ya, kalangan wanita. Jadinya kami ngambilnya ini. Berarti kamu mau menggambarkan ada sosok wanita di situ ya? Iya. Oke, bagus. Juga warnanya netral, nggak terlalu ngejreng. Oke. Oke, bagus. Lanjutkan. Iya, Pak. Ya. Scare Skin Plus. Iya, Pak. Apa itu yang kamu gambarkan? Apa itu? Lumba-lumba dengan percikan airnya, terus disuguhin dengan nama tokoh kita.
Jadi lumba-lumba ini menggambarkan kecantikan yang pasti cewek-cewek atau target pasar kita itu bakal menarik perhatian ke toko kita untuk beli skincare yang tersedia di toko kita. Oke. Oke, good. Ini purify. Apa ini? Diskusi apa ini? Diskusi ini sih Pak, elemennya jadi kita masih bingung Pak. Oh ya Pak, kan saya mau nanya nih, kalau boleh nggak sih kalau misalnya logo kita tuh pakai dari apa huruf depan atau inisial dari nama brand kita gitu, boleh nggak Pak? Oh, oke. Itu namanya monogram. Jadi penggunaan inisial huruf depan untuk sebuah logo itu namanya monogram. Dan monogram ini ya boleh-boleh saja. Kan ada banyak brand-brand terkenal juga ya menggunakan inisial kayak LV. LV tahu LV? Apa itu? Louis Vuitton ya. Ya, itu ya. Itu kan juga logonya menggunakan inisial ya, LV. Dan banyak lagi yang hal gitu. Jadi nggak apa-apa. Silakan. Itu salah satu teknik membuat logo juga. Ya. Kamu nggak bawa laptop ya? Nggak bawa Pak. Tapi bisa menggunakan HP itu? Bisa Pak. Oke. Pakai Canva juga Pak ini sama. Iya bisa sih. Menggunakan Canva dari HP juga oke. Zanatik. Iya Pak. Zanatik.
Apa ini? Bingung apa ini? Warna. Masih Pak, jadi kan sini kan ada bagian yang kosongnya di dalam. Nah, jadi kalau misalnya menurut saya itu kayak kalau misalnya nggak pakai sesuatu di sini buat ngisi kosongannya kayak flat aja gitu Pak, di bagian logonya. Jadi saya kasih bagian. Jadi kamu kasih elemen lain di situ ya. Nah, biar nggak kosong. Oke. Di sini ada 2 logonya. Jadi ini buat produk yang misalnya background produknya itu tuh dengan kemasan yang gelap, jadi kita pakai logo yang ini untuk di produknya. Ini dengan warnanya itu yang warna yang terkesan mewah, habis itu lebih terang dari yang ini. Jadi ini buat bagian produk yang misalnya backgroundnya itu tuh terang terus nggak kelihatan logonya, jadi ini ada cadangannya kalau misalnya produknya itu tuh. Oke, berarti logo kalian nanti ada versi yang bisa masuk ke background yang gelap dan background terang ya. Iya. Tapi kalau yang utamanya yang mana? Utamanya untuk yang utama yang ini Pak, karena yang itu ya. Oke. Iya, biasanya sebuah logo memang ada beberapa versi ya, boleh bisa disesuaikan sebenarnya. Tapi biasanya mereka punya satu logo utamanya. Gitu. Kita menggunakan logo utamanya yang ini sih, karena ini yang untuk memfokuskan dengan makna dari logo kita gitu. Oke, good, bagus. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Lanjutkan. Nah, ini pakai monogram ya? Inisial? Iya Pak. Iya. PB. Pure? Beauty. Pure Beauty. Iya. Dia udah bikin beberapa konsep Pak, tinggal milih yang paling cocok tuh yang mana Pak. Iya Pak. Oh, oke. Oh. Oke, coba didiskusikan ya. Nah, mungkin warnanya atau apanya mungkin yang bisa menjadikan logo itu jadi tampil lebih menarik. Mermaidnya ganti warna putih. Nice. Nah, ini ada gelap. Nggak apa-apa, biar nggak beauty. Z Zanatik ya? Iya Pak. Oke, Z Beauty. Oke, bagus. Di sini aja. Iya, ini aja. Ini kan selaras gitu. Ini ZDL. Iya Pak. ZDL Miss. Iya, Miss. Apa itu elemennya apa ini? Elemennya ini ada siluet. dari siluet wajah wanita Pak. Jadi menggambarkan kalau kita ini bergerak di bidang kecantikan gitu Pak produknya. Oh, oke. Ini siluet wajah wanita. Iya Pak, betul. Oke. Oh, ini rambut ya? Iya, rambut. Oh, oke. Terus juga ini dari ZDL Miss itu karena kita kan dari 3 owner ini kita ngambil dari huruf pertama dari masing-masing nama inisial. Oke, inisial kalian. Oke. Sebetulnya juga bisa diambil nama-nama lain kayak DZL atau apa, tapi kita ambilnya itu yang lebih simpel disebutnya, jadi ZDL. ZDL. Oke. Terus juga dari slogan kami juga Shine Face, Shine Future, itu juga gampang banget buat diingat. Terus juga memang Shine Face and Future. Oke, good.
Iya paling berarti tinggal warna yang didiskusikan. Iya. Kalau soal warna sih ya kita milih warna pink. Soalnya warna pink itu tuh melambangkan femininitas. Terus juga kita kan bergerak kan di bidang kecantikan ya Pak. Nah, jadi cocok gitu. Warna pink itu mewakili wanita gitu Pak. Oke, warna pink mewakili wanita. Oke, nanti bisa dijelaskan ya kalau presentasi ya. Iya Pak. Oke, bagus. Terima kasih. Lanjutkan. Gimana? Udah selesai? Lagi nyari referensi Pak. Nyari referensi. Oke. Itu kenapa warnanya ungu? Apa? Ini tuh apa namanya? Warnanya tuh bisa dilambangkan kayak terasa lebih mewah dan elegan gitu, dan juga memberikan khas gitu yang lebih mewah. Oke, iya. Jadi menurut kamu warna ungu itu terlihat lebih elegan gitu ya? Iya. Biar kayak ada romantis. Oh, romantis. Romantis juga. Kayak skincare. Yes, benar. Oke, good, bagus. Yang mau jadi. Jadi apa? Ini fontnya bagus. Iya Pak. Kita ambil emang yang mungkin yang agak kekinian juga gitu fontnya, jadi yang sesuai biar kayak menarik buat dilihat, orang jadi lebih tertarik. Oke, skincare untuk anak muda. Iya, untuk anak muda. Oke, good, bagus. Iya. Mungkin yang sudah selesai, yang sudah final, silakan bisa di scan ya barcode di depan, kemudian upload logo buatan kalian di Google Drive. Nah aja, waktunya masih ada sekitar 15 menitan lagi, masih santai ya. Yang sudah selesai saja silakan. Tadi saya lihat beberapa sudah oke. Eternitas.
Lumba-lumba juga dikenal sebagai hewan laut yang bersih dan dapat mewakili plankton, orientik, murni, alami. Ya nanti setelah selesai kalian akan coba presentasi di depan dengan logo yang kalian buat ya. Ya, berapa? Kalau logo sama tipografi disatukan itu dapat lebih menarik nggak? Logo sama simbol sama tulisan. Iya. Bisa menarik. Bisa menarik. Karena beberapa logo kan memang menggunakan tipografi itu ya. Menggabungkan antara tulisan dengan simbol yang ada di situ. Ada itu aja nggak Pak? Komposisi misalnya logonya besar terus tipografinya kecil atau nggak harus disesuaikan, kan kita harus melihat relevansinya, skalanya seperti apa biar terlihat logo itu terlihatan proper begitu. Nanti disesuaikan saja, misalkan desainnya mau kamu buat seperti apa, disesuaikan tulisannya. Dilihat relevansinya ya, dilihat kesesuaiannya nanti. Nah itu kalian purify bagus loh. Opsi-opsi kan ya, yang lain. Oke. Yang fix yang ini. Yang fix yang itu. Iya. Apa itu? Itu ada simbol air ya? Iya. Tetesan ya, tetesan air. Apa itu? Kemurnian. Kemurnian. Oke, good. Kemurnian, purify. Berarti kan sesuai dengan namanya ya? Iya. Purify. Terus kalian ada simbol tetesan air untuk huruf I-nya. Iya. Huruf I-nya dibuat tetesan air. Oke, good. Ya, jadi kita di sini tuh simbolnya menyesuaikan sama tipografi yang ada gitu Pak. Oke. Bagus, simpel, elegan. Makasih Pak. Oke, yuk, good. Next, Aprori. Iya Pak. Oke, berarti ini full monogram ya? Oh, kita. Oh, apa itu? Jadi itu kayak kilauan cahaya. Kilauan. Maknanya apa? Ada maknanya? Elegan gitu. Oke, biar terlihat elegan. Aprori itu sendiri apa namanya? Artinya tuh? Dia gabungan gitu Pak dari kata Aphrodite sama Fairy. Artinya? Jadi kayak dua hal itu kayak dalam mitologi Yunani itu kayak melambangkan kecantikan gitu. Hebat, kalian riset namanya dari mana sampai mitologi Yunani di bawah. Keren. Oke. Aprori. Oke, good. Good. Ini sudah kamu coba ke beberapa mock up itu? Iya, udah beberapa juga dari yang mungkin yang kayak agak besar, kayak banner gitu di baju juga ada, di gantungan kunci, terus juga sama di ini, di apa? Kartu nama. Oke, good, bagus ya. Iya. Berarti applicable ya? Applicable Pak. Udah banyak juga sih. Nah, ini di sosial media kayak gini, mungkin juga di ini kaos ya, desain kaos ya? Iya bisa kaos. Oke. Ini juga di gelas ada. Di mug. Iya di mug. Ini tote bag dan juga ini tablet dan ini kayak kertas-kertas gitu. Iya, brosur. Iya brosur ya, flyer gitu Bang. Oke. Berarti udah fix ini logo yang ini yang diambil ya? Oke, good. Oke, mungkin boleh di scan ya, nanti dikirim, diupload di situ desainnya.
Gimana? Elemen warnanya udah fix? Ya, kita nyoba-nyoba doang. Oh, nyoba-nyoba. Masih nyoba beberapa warna. Yes. Gimana? Udah? Udah fix? Ada perubahan lagi. Ini udah perfect, udah bagus, udah simple, elegan. Iya. Ya nanti coba dipresentasikan, terus kita lihat feedback dari teman-teman yang lain ya. Siapa tahu ada masukan yang bagus lagi dari teman-teman. Oke, waktunya 5 menit lagi. Yang sudah selesai silakan bisa langsung diupload. Nanti setelah ini kita coba tampilkan hasil pekerjaan kalian dan nanti kita lihat, kita minta feedback dari teman-teman kalian, gitu ya. Oke, yang sudah selesai boleh langsung upload. Yang masih belum silakan, masih ada waktu.
Ambil hati-hati ya. Coba. Sudah? Sudah selesai? Oke, itu ada simbol wanita. Nah, simbol wanita, kemudian kalian menggunakan monogram ya? Singkatan. Apa itu B? B, E, C. Oh, beauty electron. Sebenarnya beauty electron ini artinya apa? Kalau beauty itu Cantik. menunjukkan bahwa ini produknya fokusnya pada aspek kecantikan, terutama pada area kulit, Pak. Oke, kecantikan ya. Juga ningkatin penampilan dan kesehatan lainnya gitu. Jadi produknya cerah. Habis itu kalau elek ini sebenarnya dari kata elektron ya. Jadinya suatu partikel dalam inti atom yang berfungsi untuk menarik partikel yang muatan positif dan dia itu menolak hal-hal yang negatif atau buruk, Pak. Oke. Jadi kalian menggambarkan produk kalian itu sebagai apa? Brand kalian itu menggambarkannya seperti apa, Mbak? Produk yang itu apa sih? Menolak hal-hal yang buruk lah, Pak. Jadinya kalau kita pakai produknya tuh otomatis yang positif masuk, yang negatif tuh keluar. Bagus juga filosofinya ya. Biar sampai ke istilah-istilah atom, elektron. Iya. Habis itu yang terakhir, Crown Bunny juga mengabarkan bahwa produk kami itu memiliki keunggulan atau status premium, seperti mahkota untuk menunjukkan bahwa dia tuh yang tertinggi gitu, atau kualitas yang terbaik. Oke, good. Bagus, seperti ini brand kecantikan yang menolak hal-hal buruk dan meninggikan kualitas. Meninggikan kualitas. Bagus, filosofinya bagus. Oke. Ini udah final? Atau masih ada yang perlu diperbaiki? Sebenarnya masih ada dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Di sininya kayak kurang. Oke, masih kurang. Ya, oke, lanjutkan. Terima kasih ya. Ini sudah selesai, sudah dikumpulkan. Oke. Scar Skin Plus itu fixnya yang itu ya? Iya, Pak. Ya, oke. Oh, bagus. Pemilihan warnanya juga oke. Oke, tinggal nanti dijelaskan ya. Iya, Pak. Oke, semuanya anak-anak sudah selesai? Sudah? Oke. Sudah di-upload belum? Sudah di-upload. Oke, kita kalau sudah di-upload kita coba tampilkan. Nanti dari tampilan yang ada di depan, dari logo teman-teman kalian yang sudah tadi di-upload, dibuat, nanti kita sama-sama kasih feedback, ya. Nggak apa-apa, kasih feedback yang jujur, gitu ya. Tidak, kalau memang ada yang kurang, silakan kasih statement alasannya apa, ya, biar nanti bisa diperbaiki. Nah, nanti bagian teman-teman yang logonya dikasih feedback sama teman yang lainnya, nanti tolong dicatat apa saja yang harus diperbaikin ya. Itu kan jadi masukan yang bagus untuk logo kita.
Gitu? Oke, kita coba. Benar, saya buka dulu hasil logo kalian. Oke, ini udah ada logo yang masuk. Yang pertama, mungkin kita coba lihat dulu ya. Ini adalah logonya Scareskin Plus. Coba perhatikan semuanya logonya seperti apa. Yang punya logo boleh ke depan. Ya coba kita jelaskan maknanya apa sih? Kenapa memilih logo seperti ini? Kenapa membuat logo seperti ini? Coba kita dengarkan. Ya, silakan. Boleh? Ya, pakai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya kami di sini untuk menjelaskan apa aja sih yang ada di makna-makna yang ada di logo kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Fadli. Saya Rangga Esen Saputra. Oke, kenapa sih kami memilih lumba-lumba yang untuk dicantumkan pada logo kami? Lumba-lumba sering dikaitkan dengan kecerdasan, kebaikan, dan energi positif. Dalam konteks sebuah produk kecantikan, lumba-lumba melambangkan perawatan kulit yang cerdas, yang memberikan kenyamanan dan hasil yang positif bagi penggunanya. Lumba-lumba juga dikenal sebagai hewan laut yang bersih dan dapat mewakili bahwa produk kami murni dan segar. Nah, kemudian kenapa sih kami memilih warna biru pada logo kami? Warna biru sering dikaitkan dengan ketenangan, kesegaran, dan kepercayaan. Dalam konteks skincare, warna biru dapat mencerminkan rasa ketenangan pada kulit dan memberikan kesegaran. Dan ini menandakan bahwa produk kami aman dan dapat dipercaya. Jadi setelah yang mereka jelaskan, ada kesimpulannya. Dari setiap gambar yang ada di sini, kita memiliki maknanya tersendiri. Nah, dalam yang tadi disebutkan, lumba-lumba merupakan makna dari energi yang positif, yaitu memiliki arti berarti kulit yang memakai produk kita akan memancarkan energi positif kepada konsumen-konsumen. Lalu warna biru yang sering dikaitkan dengan kesegaran, berarti dalam wajah atau kulit yang disatukan dengan sebuah skincare yang kami produksi dapat memancarkan sebuah kesegaran bagi tubuh kita sendiri. Nah, jadi terus juga dalam percikannya ini juga memiliki kata sendiri, yaitu dapat mempercikan kecantikan dan juga keindahan dalam diri yang memakai produk kami. Oke, kasih tepuk tangan dong. Oke, ini tadi penjelasan dari Scareskin Plus. Coba teman-teman ada yang mau ngasih feedback gimana logonya? Silakan. Ada yang mau ngasih masukan? Nabil? Oh ya, boleh Pak. Oke, silakan. Apa nih? Kalau dari logonya mungkin udah bagus, dan juga dari filosofinya udah bagus banget sesuai sama logonya, dan juga sangat mencerminkan dari produk yang ditawarkan juga. Tapi mungkin sedikit saran kalau komposisi atau presisi dari sebuah font dan juga simbolnya itu masih kurang pas menurut saya. Dari tipografinya berarti ya masih kurang pas, jadi mungkin bisa diperbaiki lagi, bisa jadi lebih bagus, dan mungkin warnanya bisa dibuat sedikit lebih menarik lagi dari tipografinya. Gitu aja sih. Oke, kasih tepuk tangan buat Nabil. Oke, menurut Nabil ada mungkin tipografinya ya, yang tulisan Scareskin Plus-nya perlu dikuatkan lagi, Bil ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau memberikan saran, silakan. Tidak ada? Oke, kasih tepuk tangan buat Scareskin Plus. Oke, silakan. Duduk lagi. Boleh? Cukup?
Oke. Nah, selanjutnya gilirannya Purify. Purify mana? Purify. Oke, kasih tepuk tangan buat Purify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sebelumnya, terima kasih untuk Mbak Endi setelah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan tentang logo yang sudah kami buat. Dan di sini, jika kalian bisa lihat, di sini ada logo berupa Purify Beauty dari toko kami yang akan dijelaskan oleh Firas. Oke. Sebentar ya. Ini ada gangguan teknis nih. Oke, silakan bisa dilanjut. Oke, berikut ini adalah konsep dari logo kami. Logo kami ini menggabungkan antara tipografi dengan teks. Nama toko kami adalah Purify Beauty. Nah, bagian sini adalah seperti ada suatu percikan air. Nama produk kami adalah Purify Beauty. Air ini biasanya adalah diartikan sebagai memurnikan kesegaran atau kebersihan. Karena nama toko kami adalah Purify Beauty, makanya kami menggunakan elemen tetesan air ini. Karena kan air biasanya dapat diartikan sebagai kemurnian. Wah, ada disclaimer tuh. Setelah ini berarti sensora. Oke. Terus di sini di logo kami menggunakan warna putih dan hitam, yaitu mencerminkan tentang keseimbangan, kesederhanaan, dan keanggunan. Serta warna putih dan hitam itu banyak digemari dan diterima oleh banyak orang, serta simpel dan menarik. Dan juga warna putih itu mencerminkan tentang kebersihan dan kemurnian seperti nama brand kita yaitu Purify. Dan juga warna hitam yang memberikan kesan elegan dan juga berkelas. Oke, jadi di sini saya bisa menyimpulkan kalau logo yang sudah kami buat ini mempunyai identitas yang cukup banyak bisa diminati oleh berbagai aspek kalangan, entah itu dari wanita maupun laki-laki, itu kalau berdasarkan gendernya ya teman-teman. Dan karena warna hitam dan putih itu nggak hanya terbatas disukai oleh wanita lelaki saja, namun disukai juga oleh wanita, seperti itu teman-teman. Dan di sini komposisi yang sudah kami buat ini entah dari logo, elemen simbolnya dan tipografinya itu kita menyesuaikan kembali ke tipografinya, seperti itu teman-teman. Jadi itu saja. Silakan jika ada yang ingin memberikan saran atau masukan kepada kelompok kami. Oke, silakan yang mau menanggapin. Ya. Jadi kalau dari saya kita lihat ya, ini sudah cukup bagus ya. Iya, udah cukup bagus, simple. Tadi simbol yang saya menarik tadi karena dia purify, melambangkan kemurnian. Dia ada simbol tetesan air di situ. Ya, kemudian atasnya itu mahkota atau apa? Itu berupa cipratan dari. Oh, cipratan. Maknanya apa itu? Ada maknanya? Itu belum kami itu lagi sih, Pak. Oh, oke, belum. Oke. Teman-teman yang lain? Ada yang menangkap? Oke. Silakan Levi. Levi, silakan. Oke, mungkin saran dari saya itu untuk cipratan yang ada di atas itu kan ada 3 ya. Kalau bisa itu ada yang garisnya itu saran aja dari saya.
yang garis agak melengkung itu mungkin bisa lebih disimpulkan saja ya, itu yang itu. Oke, ini lebih diapain? Lebih disimpulkan saja mungkin. Simpulkan. Bisa jadi kayak yang ada di tetesan airnya itu jadi kayak ada cuma lengkungan aja itu. Oh, ini jadi, ya. Iya. Okay. Karena kalau dilihat sekilas itu mirip kayak payung yang atas tuh. Jadi bukan tetesan air. Itu aja saran dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Levi. Kasih tepuk tangan buat Levi. Oke, teman-teman, ada lagi yang lain silakan yang mau menanggapin atau kita cukupkan untuk Purify? Cukup ya. Nanti itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan ya, catatan untuk Purify. Tadi saran dari Levi, katanya kok kelihatan seperti payung gitu ya. Atau bahkan terjun payung kali ya. Ya, itu. Ya nanti boleh dipertimbangkan ya, mungkin dari desain logo, tapi secara umum sudah baik ya. Oke, kasih tepuk tangan buat Purify. Oke, terima kasih Purify. Silakan bisa kembali duduk. Oke, tadi nggak sengaja kesepil siapa yang akan tampil selanjutnya ya. Siapa tadi yang nggak nampil? Sesora. Mana Sesora? Oke, Sesora. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berdirinya kami di sini untuk menjelaskan alasan dan makna mengapa kami membuat logo sedemikian rupa. Sebelumnya perkenalkan kami dari brand Sesora dengan saya Nabil Faendio dan juga saya Nisa Aulia Zahra. Nah, jadi di sini kami ingin menjelaskan makna logo kami. Nah, sebelum maknanya kita bakal jelasin alasan nih. Kenapa sih kita membuat logo sedemikian rupa kayak gini? Pertama, pasti kita juga membuat logo yang sesuai dengan produk yang kami tawarkan, yaitu berupa skincare gitu. Ada bunga di sini dan juga kami membuat logo yang keren dari sisi estetikanya. Jadi logo kami mempunyai nilai estetika dan juga filosofis. Nah, jadi apa aja sih nilai filosofis dari logo kami ini? Nah, jadi yang pertama, kenapa kita ngambil bunga? Nah, bunga ini kan menunjukkan untuk keindahan dan kesegaran pada customer, wajah pada customer dan keindahan alami. Nah, kenapa kita milih warna ungu? Ini merupakan elegan dan juga kelihatan lebih mewah gitu. Dan juga kami juga pakai font yang tadi seperti kami bilang, yaitu font yang agak kekinian. Nama fontnya Glacier Stencil, jadi memang lebih kelihatan kayak ya anak muda nih, karena memang skincare yang kami tawarkan itu juga khususkan untuk anak muda atau Gen Z nih. Nah, jadi ya kami membuat logo seperti sedemikian rupa, dan juga di bawahnya ada slogannya, itu Divine Essence, yang berarti bahan-bahan yang terbuat dari skincare kami itu merupakan bahan pilihan yang berkualitas gitu. Jadi ya memang mantap sekali ya. Jadi logo kami dibuat sesuai dengan produk yang kami tawarkan gitu. Ya. Mungkin dari teman-teman ada saran atau masukan bisa diberikan kepada kami gitu. Oke, baik. Teman-teman semuanya sudah lihat logo Sesora ya. Silakan yang mau menambahkan atau mau memberikan feedback ke mereka. Ada? Silakan, ada yang mau memberikan feedback? Oke, Levi lagi. Oke, silakan Levi. Terima kasih. Karena mungkin saran dari saya itu, karena ini kan juga dari logonya ini kan warnanya ada hitam, ungu, dan juga agak ke magenta gitu ya. Nah, jadi saran saya mungkin bisa di warna itu lebih sama ratakan. Jadi mungkin pakainya dua warna aja, jangan ada mungkin putih itu mungkin agak diganti warnanya, bisa mungkin jadi disamain semuanya. Sama mungkin dari penggunaan fontnya itu dari yang Sesora sama yang dari tagline-nya itu agak sedikit berbeda ya. Jadi yang atas kesannya kayak cyber, terus yang bawah agak lebih simple elegan gitu. Itu aja, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ya, itu ada masukan dari Levi ya.
mungkin karena ini mungkin gradasi ya, karena kamu ini kan menggunakan warna gradasi. Anak-anak, sebenarnya penggunaan warna gradasi dalam logo sah-sah saja, boleh saja sebenarnya. Ya, asalkan penggunaannya itu seimbang, pas gitu, gradasinya pas. Nah, ini juga sebenarnya cukup bagus ya. Ya, kalau menurut saya ini cukup bagus. Hanya aja tadi mungkin pemilihan background hitam. Ini background hitam masuk ke dalam komponen logo atau memang background latarnya aja? Background latarnya aja. Oh, background latarnya aja. Artinya logo aslinya ini bisa menyesuaikan dimanapun tempatnya ya. Nah, mungkin akan lebih jelas kalau backgroundnya mungkin di latar yang sedikit terang ya. Ya, di warna-warna yang terang mungkin nanti akan sedikit lebih muncul. Terutama yang apa ini slogannya? Divine Essence. Ya. Kayak gitu. Ada lagi? Atau saya cukupkan? Cukup ya? Oke, cukup. Kasih tepuk tangan buat Sesora. Terima kasih, Sesora. Oke, selanjutnya siapa? Zeda Elmis. Oke. Silakan Levi dan teman-temannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Di sini kami dari Zeda Elmis atau kelompok 6 akan membahas beberapa review singkat gitu ya dari logo kami. Nah, yang pertama kami itu menggunakan elemen di sini ada sebetulnya ini kepala wanita tapi dalam bentuk siluet. Nah, di sini jadi kami kenapa ada siluetnya putih gitu? Nah, jadi di sini maksudnya itu adalah kami tetap ada elegannya dikit tapi tetap modern, teman-teman. Terus juga dari penggunaan warnanya, warna pink itu karena kan kalau warna pink itu memang bisa dibilang bisa dipakai untuk mengungkapkan ke femininitas gitu, teman-teman. Terus juga dari penggunaan fontnya, kami di sini pakai yang tipis tapi agak tegas sedikit, itu biar agak modern tapi tetap elegan, teman-teman. Dan juga simple. Nah, terus dari nama mungkin bisa dijelasin sama Zumar. Ya, jadi nama Zeda Elmis ini terinspirasi dari inisial kita bertiga yang bisa dibaca ZDL. Nah, kata Miss ini berarti semprotan dari sebuah cairan gitu. Nah, jadi Zeda Elmis ini terinspirasi dari nama kita bertiga. So, Z-nya Zumar. Z-nya Zumar, D-nya Daniela, L-nya Levi. Oke. Oke, di sini kita juga punya tagline-nya yaitu Shine Face, Shine Future. Jadi tagline-nya ini mengandung filosofi positif tentang hubungan penampilan diri muka kita dan masa depan yang cerah. Jadi yang pertama kan ada Shine Face. Shine Face ini menekankan untuk dengan menggunakan skincare yang kami pasarkan ini akan berdampak menjadi muka yang cerah, jadi shine face. Yaitu terus juga ada shine future dengan jadi nggak cuman dengan menggunakan produk kami. Ya, jadi untuk sekarang aja, untuk masa depan yang akan datang itu juga jadi lebih cerah gitu. Oke, good. Teman-teman ada yang mau ngasih feedback? Mungkin ada yang mau tanya di atas itu apa ini? Silakan. Oke. Silakan, Rifki. Baik, terima kasih Pak. Saya izin memberikan saran dan ingin bertanya juga. Dan itu sebenarnya udah bagus dari pemilihan warnanya dan pemilihan fontnya. Dan saya juga cukup bingung ya, itu kenapa kayak sidik jari gitu. Mau menggambarkan kewanitaan itu kayak menggambarkan kayak sidik jari gitu. Iya, itu maksudnya apa ya? Agak abstrak ya gitu. Iya. Gambarnya. Jadi kayak kesannya itu susah untuk dimengerti gitu. Seperti itu sih. Mungkin nanti lebih ditingkatkan lagi aja. Oke, terima kasih Rifki. Kasih tepuk tangan dong buat Rifki dong. Mungkin boleh dipertegas lagi, Levi. Ini sebenarnya logo simbol apa ini? Jadi
seperti yang dikasih tahu tadi. Coba. Saya bilang, kayak yang saya bilang tadi, ini tuh sebetulnya dari penampilan memang mirip mirip sama yang lain gitu, bisa jadi tas, bisa jadi sidik jari. Tapi sebetulnya di sini fungsinya dia garis ini adalah untuk memisahkan ini adalah wajah, terus ini adalah rambut. Terus juga mungkin yang bikin agak bingung itu di sini ya, matanya. Jadi terlalu tipis gitu. Jadi kelihatannya kayak nggak ada apa-apa. Mungkin nanti bisa kami perbesar lagi, agak lebih tebal, jadi biar setara dengan garis ini. Terus juga di sini ada lengkungan itu menunjukkan dari wajahnya, Rifki. Gitu, Rifki. Oke, ini memang gambarnya mungkin sedikit abstrak ya. Iya. Jadi orang yang mungkin nggak tahu ngiranya ada tadi sidik jari, kemudian ngelihatnya mungkin ada tas, atau saya ngelihatnya ini telur yang retak kali ya, gitu ya. Tapi it's okay, itu tergantung kondisi dari sesuai dengan produknya ya. Dia punya filosofi dari JD Almis, itu punya filosofi sendiri, dia menggambarkannya hal seperti itu. Oke, terima kasih, kasih tepuk tangan buat JD Almis. Oke, silakan bisa kembali, terima kasih. Oke, kita akan lanjut lagi. Selanjutnya adalah Zanatic Beauty, betul? Zanatic Beauty ya. Oke, Zanatic Beauty silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 9 dari tentu saja Zanatic Beauty. Di sini ada saya Iza Rizaldi Hadi Putra dan nama saya Maulana Pamungkas. Nah, di sini kami pengen ngejelasin kepada kalian tentang apa makna dan filosofi dari logo yang sudah kami buat ini. Langsung aja. Oke. Kami memilih Putri Duyung ini sebagai tema dalam logo karena Putri Duyung memiliki karakteristik sebagai simbol kecantikan dan daya tarik. Penampilan mereka yang menawan dan suara merdu dikaitkan dengan pesona yang kuat. Nah, selain itu kan bisa dilihat di sini tuh ada warna ungu sama biru ya. Ya ada. Nah, kenapa sih kita pakai warna ungu sama biru itu? Penggunaan warna ungu itu dipakai karena ungu itu biasanya kan dipakai sama bangsawan di zaman dahulu. Jadi kita pengen ngegambarin kalau kayak kita tuh mau ngasih kemewahan dan eksklusivitas kepada pelanggan-pelanggan kami. Nah, warna biru juga dikaitkan dengan warna ungu karena mereka dua warna ini tuh identik dengan Putri Duyung ya. Karena bisa kita lihat sendiri kalau kita ada ilustrasi Putri Duyung, biasanya kalau nggak jauh-jauh dari warna biru atau nggak warna ungu. Nah, dari font dan warna-warna yang kami pilih juga dengan ada crown juga di situ bisa ngegambarin, memperkuat kesan feminim kita sesuai dengan target pasar kami, yaitu perempuan. Udah segitu aja. Oke, ada yang mau saran gitu? Ada yang mau ngasih saran? Oke, silakan. Kansa. Sebenarnya emang udah bagus dari kesan apa sih yang lengkungan-lengkungan itu, cuman itu tuh bikin orang salah pandang kayak itu tuh gambar Z, huruf Z atau angka 3 atau E. Kayak itu tuh mungkin terlalu panjang untuk huruf Z. Terus juga untuk tipografi yang beauty itu kalau bisa mungkin saran dari saya warnanya agak difeminimkan karena tadi kan sesuai target pasar katanya ya ke perempuan. Jadi kalau bisa mungkin warnanya agak diganti. Itu aja sih dari saya. Oke, kasih tepuk tangan buat Kansa. Oke ya, mungkin nanti bisa jadi pertimbangan saran dari Kansa. Ada lagi teman-teman yang mau nangkapin, silakan. Ada lagi? Tidak ada? Cukup ya, Iza dan Maulana silakan nanti saran-saran masukan yang ada di situ bisa ditampung. Terutama kalau dari saya mungkin ininya ya, apa ini mahkota atau ya mungkin mahkotanya ini kan terpisah dari yang lain ya, mungkin bisa dibuat lebih menyatu kali ya.
Karena ini kalau kayak berdiri sendiri seperti mahkota yang sedang terbang sendiri. Ya, mungkin bisa dibuat biar bisa menyatu sama Z-nya. Atau tadi benar katakan mungkin Z-nya ini kayak terlalu tinggi ya. Ya, mungkin kalau biar tidak ada kesan yang lain, mungkin bisa lebih dipendekin lagi, tapi lengkungannya boleh tetap ada, tapi agak di ke bawah lagi mungkin. Gitu ya. Nanti silakan kalau memang perlu dirubah, silakan dirubah. Kalau memang kalian yakin, "Pah, ini logo saya sudah paling the best, pokoknya begini." Ya, silakan. Gitu. Kasih tepuk tangan buat Zanatic Beauty. Silakan. Oke. Selanjutnya kita sudah melihat tadi ya beberapa hasil logo ya dari teman-teman kalian yang sudah berhasil dibuat. Nah, gimana tadi beberapa logo yang ditampilkan? Bagus? Bagus ya, secara umum secara keseluruhan sudah bagus. Dan saya sedikit di luar ekspektasi. Ternyata dalam pemilihan logo, kalian filosofinya dari mana-mana. Ada dari berdasarkan mitologi Yunani katanya. Ada tadi istilah-istilah macam-macam tadi ya. Dan itu cukup di luar ekspektasi saya, dan itu sangat bagus. Berarti bacaan literasi kalian sampai kalian tadi kenal bahasa Sanskerta, kemudian mitologi Yunani, berarti kegiatan literasi kalian berjalan dengan bagus. Nah, terakhir saya pengen dengar dari kalian dari pembelajaran yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Ya, seperti apa jalannya? Saya pengen mendapatkan umpan balik dari kalian, menceritakan tadi itu kalian jalannya seperti apa sih, jalannya diskusi tadi. Ya, ada yang bersedia memberikan kesan mungkin? Silakan. Oke, ya Mas. Gimana tadi jalannya kegiatan diskusi kalian? Bisa dibilang sih tadi lumayan lancar ya Pak. Tadi kami juga sempat bagi-bagi tugas sesuai dengan kalian kami. Jadi tadi ada yang fokus nyari di desain, ada nyari ide sama ngurus warna juga Pak. Oke, berarti masing-masing dari kalian tadi berbagi-bagi tugas. Iya betul Pak. Ada yang ngedesain, ada yang ide. Bikin warna, memilih warna. Nah, dari jalannya situ ada tantangan nggak dalam diskusi tadi? Untuk tantangan terbesar sih tadi ada di konsep awalnya aja sih Pak, karena kan isi kepala kita kan beda-beda. Ya. Jadi tadi kami juga sempat berdebat tentang kemana nih arah logo kita yang menurut kami terbaik gitu. Terus kan tadi waktunya juga lumayan terbatas, jadinya tadi kami juga ya buru-buru gitu pas ngerevisi desainnya. Selain itu kami tadi kami juga sempat bingung tentang warnanya nih untuk terlihat tetap profesional tapi di saat yang bersamaan juga kreatif Pak. Oke. Teman-teman ngerasain hal yang sama nggak dengan kelompok mereka? Sama ya? Berarti kurang lebih tadi jalannya diskusi begitu. Paling susah menggambarkan konsep awalnya dulu. Betul Pak. Ya, walaupun produknya kalian sudah tahu, tapi mau dibuat seperti apa nih logonya? Itu yang mungkin sedikit banyak perdebatannya. Terus warna, tadi pemilihan warna juga sedikit, karena pikirannya beda-beda, jadi sedikit ada perdebatan. Betul. Terus gimana cara kamu nyelesain tadi? Jadi pada akhirnya sih tadi kami memutuskan untuk voting terus milih konsep yang menurut kami itu terbaik Pak. Terus pada akhirnya kami juga nyari referensi dari brand-brand besar kayak Apple, Spotify atau McDonald's gitu dan brand-brand besar lainnya. Terus kami juga tadi sempat eksperimen buat beberapa kombinasi warna. Ya terus ya gitu dah jadi deh. Oke, good loh. Bagus loh, kasih tepuk tangan loh. Bagus. Jadi ketika tadi ada perdebatan masalah, mereka musyawarah tuh. Mereka musyawarah, mereka melakukan voting katanya. Ya mungkin karena bingung ya. Wah, menurut saya warnanya bagus ini, tapi dia ini gitu kan. Akhirnya dilakukanlah voting. Setelah voting baru bisa ditentukan warna desain logo yang
sudah jadi sekarang ya. Oke. Baik, terima kasih tepuk tangan. Oke, anak-anak, coba kita refleksikan lagi secara bersama-sama ya. Tadi sudah disebutkan ya, kurang lebih kalian mengalami hal yang sama. Ya, mengalami hal yang sama. Tadi, betul. Tadi saya juga sempat keliling ke beberapa dari kalian, kemudian tanya, ternyata memang ada perbincangan masalah pemilihan warna, ya kan? Masalah elemen yang mau dipakai. Ya, tadi ada yang mungkin menggambarkan sosok perempuan, tapi perempuan yang mana nih, gitu kan? Tampilannya mau ditampilkan perempuan yang mana? Yang kelihatan rambutnya saja atau ada mukanya? Nah, tapi tadi perdebatan itu selesai. Karena apa? Karena cara kalian berkomunikasi dengan baik. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekalian, kita harus pandai untuk berkomunikasi, terutama ketika kita sedang melaksanakan kerjasama dengan teman kita atau dengan pihak-pihak lain. Ya, jadi itulah pentingnya komunikasi dalam diskusi kelompok. Ada teamwork di situ sehingga masing-masing tidak ada yang merasa dilangkahi, tidak ada yang merasa disingkirkan, tapi sama-sama menerima karena ada voting tadi ya, musyawarah yang dijalankan. Oke, itu. Selanjutnya, nanti pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan membuat konten digital. Gitu ya. Oke, terakhir kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Tadi logo-logonya keren-keren. Jadi sampai jumpa, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.